Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasta'in ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama kembali bermuajahah dengan Ustaz kita, Ustaz Ahmad Tilani, untuk melanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa adalla wa ila uzalla wa adlil wa ulama wa ajala bilayya. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi Step hukum jami'an insyaallah. Alhamdulillah pada pagi ini kita melanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Al-Buyu Al-Mu'asyirah yang Syekh As-Sabatin. Dalam hal ini kita masih membahas seputar akad. Seputar akad. Kemarin kita sudah membahas hal-hal yang mempengaruhi akad gitu ya, dari mulai sigot, ya, sigot akad, kemudian surut syarat dalam akad, kemudian larangan atas akad dan tasarruf doror, dan kita baru membahas dua hal, yaitu sifat kemudian syarat dalam. Nah, syarat dalam akad sendiri ada pembahasan di bawahnya, sub pembahasan. Syarat akadnya sendiri, kemudian implikasi akad, dan sejauh mana legalitas penetapan syarat dalam akad. Dan ada satu hal lagi yang belum kita bahas terkait masalah implikasi syarat dalam akad, yaitu hukum-hukum syarat dalam jual beli. Nah, insya Allah hari ini kita akan tuntaskan pembahasan tentang hukum-hukum syarat di dalam akad. Nah, setelah kita membahas kemarin tentang syarat, ya, syarat dalam akad, ya, itu ada syarat yang terikat harus ya dilakukan, ada syarat yang tidak terikat dengan hukum syara harus kita abaikan, tidak masalah. Kemudian ada syarat yang mubah, ya. Ada syarat malah haram. Haram itu maksudnya ya syarat yang tidak boleh diberlakukan sebenarnya dalam akad-akad tertentu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ada yang pertama syarat-syarat yang diwajibkan oleh akad. Kesimpulan kemarin ya. Jadi syarat-syarat yang diwajibkan oleh akad itu harus ya ada dalam akad. Misalkan syarat jaminan tidak adanya cacat, ya. Kemudian selesainya jasa yang kontrak kapan, atau penyerahan upah pada pekerja, itu syaratnya wajib harus ada dalam akad. Ya. Jadi harus ada jaminan, ya, tidak adanya cacat. Artinya kalau barangnya cacat itu harus dikembalikan. Ya. Ada perjanjian seperti itu. Jadi sebenarnya kurang setuju ya kalau kita misalkan ada di nota itu, nota pembelian itu barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, itu harusnya tidak boleh ya, karena dalam Islam itu boleh dikembalikan ketika memang ada cacat. Ya. Yang mungkin dalam bahasa sekarang seperti namanya itu garansi ya, garansi. Jika memang cacatnya karena bawaan, barangnya memang dari bawaannya bukan karena kelalaian si pembeli. Nah, ketika itu ada rusak maka wajib dikembalikan atau diganti dengan yang tidak rusak. Tapi ketika cacatnya atau rusaknya karena pemakaian itu beda lagi. Ya, ini berarti ya, karena keterlindungan dari si pemakainya itu sendiri. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi ada syarat-syarat yang wajib oleh akad, kemudian ada syarat untuk kemaslahatan salah satu pihak yang berakad. Ya, jadi dia tidak menerima untuk mengakadkan akad tersebut kecuali jika syaratnya terpenuhi. Misalkan syarat sapi harus menghasilkan susu, ya. Saya mau beli sapi itu, tapi syaratnya dia harus menghasilkan susu.
Artinya kan ini hanya syarat yang apa? Hanya syarat yang untuk kemaslahatan salah satu pihak, misalkan si pembeli saja, ya. Atau syaratnya ada penundaan harga, ya, dan sebagainya. Jika syarat itu terpenuhi maka akadnya mengikat. Jika syarat itu tidak terpenuhi maka pembeli berhak memfasah, membubarkan akad karena tidak terpenuhinya syarat tersebut. Tetap dalilnya adalah al-muslimuna inda syuruti. Ya, jadi syarat ini berubah-ubah. Gitu ya. Syarat ini boleh disyaratkan oleh si salah satu pihak, gitu. Bisa pembelinya atau bisa penjualnya terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan. Ya, tadi misalkan saya mau beli sapi itu dengan syarat sapi itu harus menghasilkan susu. Ya, dibeli terus ternyata sapinya tidak bisa menghasilkan susu. Maka si pembeli itu berhak ya memfasah, membubarkan akad tersebut. Ya, karena tidak terpenuhinya syarat yang disyaratkan dalam akad tersebut. Ya, ya. Ini syarat yang ada di dalam apa namanya salah satu pihak yang berakad. Bisa si pembeli atau bisa si penjual atau penyewa atau bisa yang menyewa. Nah, yang ketiga ada juga syarat yang bukan merupakan ketentuan akad, ya. Tidak menyalahi ketentuan akad dan bagi kedua pihak atau salah satunya terdapat kemaslahatan. Misal, Anda seseorang menjual hewan dan mensyaratkan ia naiki sampai tempat tertentu, atau ia menjual rumah dan ia mensyaratkan untuk menempatinya selama sebulan. Nah, Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah pernah menjual unta kepada Nabi dan dia mensyaratkan untuk menaiki punggung unta itu sampai ke Madinah. yakni ia menungganginya sampai ke Madinah. Ini seperti pembeli mensyaratkan kepada penjual untuk mengirimkan barang yang dibeli ke rumahnya. Nah, ini ada syarat yang bukan merupakan ketentuan akad, muqtadaan akad. Ini tidak menyalahi ketentuan akad dan bagi kedua pihak atau salah satunya terdapat kemaslahatan. Jadi apakah boleh? Ya boleh. Ini syarat-syarat ini boleh ya. Misalkan tadi saya mau jual unta ini tapi kamu naikin dulu misalnya. Ya maksudnya dikirim ya ke rumah untanya itu, atau kita beli rumah tapi transaksinya di rumah, ya, maksudnya dikirim mobilnya ke sini atau barangnya dikirim misalkan. Pembayarannya bisa di tempat atau bisa dibayar dulu kemudian dikirim barang. Nah, ini kan berarti seperti mensyaratkan kepada penjual untuk mengirimkan barang yang dia beli ke rumah. Boleh ya boleh. Ini apa? Tidak menyalahi ketentuan akad itu. Baik. Nah, sedangkan syarat-syarat yang membatalkan akad, ini pertama kan syarat-syarat yang sah. Ya. Yang pertama itu syarat yang sah dan mengikat ada 3 tadi. Jadi syarat itu sah dan mengikat. Yang pertama itu syarat yang wajib, syarat yang diwajibkan oleh akad. Yang kedua itu syarat yang menguntungkan kemaslahatan atau untuk kemaslahatan satu pihak yang berakad. Yang kedua adalah syarat yang bukan merupakan ketentuan akad, tidak menyalahi ketentuan akad, dan bagi kedua pihak atau salah satu terdapat kemaslahatan. Itu boleh. Ini yang sah, syarat yang sah dan mengikat. Jadi ketika ada syarat dalam transaksi, ya syarat-syarat yang tadi disebutkan berarti ya mengikat kita, mengikat yang bertransaksi. Dan itu sah, tidak membuat batal transaksi tersebut. Nah, yang kedua sekarang ada syarat-syarat yang dinilai bisa membatalkan akad, itu ada beberapa. Yang pertama adalah syarat yang membatalkan akad sejak asalnya. Jadi, sejak awal syarat ini sudah membatalkan akad. Misalnya apa? Misalnya seandainya salah satu pihak mensyaratkan akad lain kepada pihak lain, seperti yang mengatakan, saya menjual rumah saya ini kepada Anda dengan syarat Anda menghutangi saya sejumlah uang. Jadi saya jual rumah saya ini kepada kamu, ya, tapi syaratnya kamu hutangi saya sejumlah uang. Ya. Atau mengatakan saya menjual mobil saya ini kepada Anda dengan syarat Anda mengawinkan saya dengan putri Anda. Ya. Saya jual nih mobil saya ini ke kamu nih kalau kamu pengen, tapi syaratnya satu, aku pengen nikah sama istri kamu, istri kamu sama anakmu. Ya. Saya menikahi anakmu. Ini tidak sah. Ya. Ini syarat yang bisa membatalkan akad. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan la yahillu
salafun wa bai'un wala syartonin fi bai'in. Ya, tidak halal salaf, ya, dan jual beli serta tidak halal dua syarat dalam satu jual beli. Jadi dua syarat dalam dalam satu jual beli itu tidak boleh. Ya, la wala syartonin fi bai'in. La yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal salaf dan jual beli serta tidak halal dua syarat dalam satu jual beli. Ya, jadi tidak boleh. Jadi seperti dua akad dalam satu transaksi. Ya, dua akad dalam satu transaksi. Akad pertama akad jual beli, akad kedua adalah akad berhutang. Tapi dalam satu transaksi yang saling mengait. Satu transaksi itu jual beli, satu lagi adalah nikah. Akad nikah ini kan dua akad dalam satu transaksi. Itu tidak boleh. Itu namanya salaf. Ya, salaf itu tidak boleh. Nah, itu syarat yang membatalkan dari awal. Ya, sejak awal ini sudah membatalkan. Maka tidak boleh syarat ini diberlakukan dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa. Yang kedua, syarat yang tidak sah, ya, syarat yang membatalkan akad itu ada. Yang kedua, yang kedua tadi, yang pertama tersebut, yang kedua adalah syarat yang dengannya tidak bisa terakadkan jual beli. Jadi syarat itu malah tidak bisa terjadi jual beli, gitu. Dengan syarat itu menyebabkan akad jual belinya tidak jadi. Misal, syarat yang menggantungkan jual beli ke waktu akan datang. Ya, seperti gini. Saya menjual tanah saya ini jika orang tua saya setuju. Ini tidak bisa akad, gitu. Ya, berarti memang belum terjadi akad, baru sebatas omongan saja. Dan itu tidak bisa kita anggap sebagai akad. Kamu kan sudah bilang mau jual tanah ini ke saya. Ya, kalau orang tua saya setuju. Ya, itu saya dengar orang tua kamu setuju, kok kamu nggak jual ke saya, malah jual ke orang lain, kan emang belum akad. Itu tidak terkategori akad, hanya informasi saja, informasi dari penjualnya. Ya, jadi kalau ada yang nanya tanah kamu dijual nggak? Enggak, saya menjual, saya akan jual tanah saya ini, ya kalau orang tua saya setuju. Udah tuh dipegang sama si pembeli ini. Tiba-tiba dia dapat kabar ibunya orang tua apa tanah itu dijual, ya sama si penjual kepada orang lain. Nah, dia protes, loh kemarin katanya mau jual, nggak jual tanah kalau orang tua setuju. Tapi kenapa saya setuju dijual? Ya kalau orang tua saya setuju, kenapa nggak ke saya? Kan sudah akad kemarin, itu bukan akad. Ya, jadi hanya ucapan informasi saja. Ya, si pembelinya aja kalah cepat misalkan ya, kalah cepat daripada si pembeli yang lain. Nah jadi itu belum termasuk akad dan tidak bisa terakadkan jual beli, nggak bisa. Gitu ya. Atau misalkan yang lain, jika engkau pergi keluar kota, maka saya menjadi tanggung jawab kewajibannya. Akad tersebut tidak terakatkan kecuali jika ijab itu tetap ada hingga orang itu pergi keluar kota. Jadi kalau memang dia keluar kota baru terakatkan. Ya, jadi ini syarat yang dengannya tidak bisa terakatkan jual beli. Itu tidak bisa terjadi jual beli. Memang harus clear ya. Barang itu harus betul-betul clear apa yang diperjualbelikan, tidak adanya terpaut dengan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketidakjelasan syarat. Nah, jadi syarat yang tidak jelas itu juga bisa membatalkan akad. Ya. Misalkan ya orang yang menjual rumah dan ia mensyaratkan untuk ia tempati tanpa penentuan jangka waktu. Ya, misalkan apa ini ada contohnya ya bahwa Tamim Ad-Dari menjual rumah dan ia mensyaratkan untuk ia tempati. Rasulullah lalu membatalkan jual beli itu sekaligus syarat. Demikian juga seorang membeli hewan dan mensyaratkan bisa mengembalikannya kapan mau. Ya, jadi tidak bisa. Ya misalkan seperti yang pekan lalu pakai contohkan, saya mau jual rumah saya ini, gitu. Ya, cuman syaratnya saya selama saya belum punya rumah pengganti, maka saya tetap tidak mau pindah. Padahal sudah terjadi transaksi itu tidak boleh dalam juga syaratkan bahwa saya harus menempati rumah ini selama berapa lama. Ya. Itu tidak boleh, ya. Karena itu tidak jelas. Ya, waktunya tidak jelas, ya. Barang itu padahal sudah terjadi transaksi jual beli, tapi kenapa tidak boleh ditasarufkan, ya. Tidak boleh diperjualbelikan lagi atau tidak boleh dikembangkan.
dia tetap tempatin. Nah kalau mau ya syarat dibuat akad baru aja. Ya. Setelah selesai jual beli, rumah ini saya beli, ya. Kemudian jika kamu ingin menempati rumah ini, ya saya kasih waktu 1 bulan. Akadnya apa? Akadnya bersama 1 bulan. Kontrak 1 bulan, kamu bayar sebulan ke saya. Itu akad baru ya. Atau mau pinjam aja akadnya boleh. Akadnya berbuat baik di penjual udah. Saya kasih kamu pinjam deh rumah ini misalkan selama 1 bulan ya. Kalau beres 1 bulan nanti itu akadnya ya nggak bisa, harus sewa atau kontrak, nggak bisa begitu. Ya, jadi itu di akad yang berbeda. Tapi ketika disyaratkan di akad itu, ya, maka syaratnya jelas. Nggak bisa. Saya mau jual rumah saya dengan syarat saya tinggal di sini selama saya belum dapat rumah ganti. Nah, itu nggak sah, nggak jelas ya. Ya syaratnya tidak jelas. Nah, ini syarat-syarat yang dinilai membatalkan akad. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga adalah syarat-syarat yang batil. Ya, syaratnya batil tapi akadnya tetap sah. Nah, misal seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menghibahkan barang yang dia beli. Ya, seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli agar yang penjual tidak menjamin akan adanya cacat pada barang yang dijual. Nah, ini tidak bisa. Tidak bisa si penjual mensyaratkan, kamu beli deh buah ini, tapi jangan kamu kasih ke orang-orangnya. Itu tidak bisa. Ya, syaratnya batil, tapi akadnya tetap sah jual belinya. Artinya Pak, syarat yang batil itu kita abaikan saja. Ya, karena kenapa? Karena barang yang sudah kita miliki itu syariat itu sudah memberikan kewenangan kepada kita untuk mentasarufkan, ya, untuk mengembangkan, untuk mengelola, untuk menggunakan barang-barang yang sudah kita mau kita kasih ke orang lain kek, mau kita jual lagi kek, mau kita buang kek, itu sudah hak kita. Ya, maka tidak boleh si penjual mensyaratkan sesuatu yang menyalahi akad. Ya, maka syarat itu menjadi batil dan akadnya tetap sah. Nah, jadi syaratnya yang batil. Bagi kita yang paling penting kan bukan syaratnya yang batil, tapi bagi kita yang penting adalah akadnya sah. Akad jual belinya sah. Ini tidak boleh syarat-syarat yang batil itu tidak boleh. Ya, kalaupun ada, ya abaikan saja. Abaikan karena tidak termasuk dalam kategori syarat yang bisa mempengaruhi akad. Ya, ini syaratnya batil, otomatis tidak bisa mempengaruhi akad yang tetap. Baik ya. Apa dalilnya? Dalilnya sama ya. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Semua syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, artinya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, tidak sesuai dengan ketentuan Islam, maka batil syarat itu. Meskipun syaratnya banyak, ada 100 syarat. Ya, tetap batil. Nah, pembahasan tentang syarat sudah, ya, alhamdulillah. Jadi hukum-hukum syarat sudah selesai. Nah, kita pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan pengaruh larangan, ya. Pengaruh larangan terhadap akad dan tasarruf. Ini bagian ketiga daripada faktor-faktor yang berpengaruh di dalam akad, ya, larangan atas akad dan tasarruf. Nah, sejauh mana pengaruh larangan terhadap tasarruf atau tindakan dan akad? Nah, larangan tentang tasarruf. Tasarruf itu apa sih? Tasarruf itu kan mengembangkan, mengelola barang-barang yang sudah kita miliki. Mengembangkan itu bisa dengan menjual kembali, bisa dengan mengelola barang itu namanya tasarruf. Ya. Nah, larangan tentang tasarruf dan akad yang memberikan hukum-hukumnya seperti jual beli, pernikahan dan sebagainya, kadang-kala kembali pada zat akad itu sendiri, dan kadang-kala kembali pada selain akad dan tasarruf. Nah, yang kembali pada selain akad dan tasarruf itu misalnya larangan jual beli pada waktu azan Jumat. Larangan itu tidak berpengaruh terhadap akad, juga tidak berpengaruh terhadap tasarruf, baik menjadikannya batil ataupun fasad. Ya, jadi ada larangan, ya, tidak boleh melakukan jual beli di waktu azan Jumat. Larangan ini tidak mempengaruhi akad. Jadi akad itu kalau walaupun dilakukan di waktu azan Jumat tetap sah, ya, tetap sah. Dan juga barang yang sudah dilakukan transaksi di waktu azan Jumat itu juga
berarti tasarrufnya. Jadi larangan jual beli di waktu azan tidak mempengaruhi akad itu sendiri. Larangan itu hanya berlaku hanya mempengaruhi dari sisi ini aja, bahwa dia mendapatkan dosa. Dosanya apa? Dosa melakukan jual beli di waktu azan. Tapi jual belinya sendiri itu tetap sah. Ya, tetap sah. Karena kenapa? Karena kalau larangan itu berlaku kepada jual beli, berpengaruhi akad, ya, maka bisa jadi ada orang musafir misalkan, atau perempuan yang tidak wajib sholat Jumat, itu melakukan transaksi jual beli ketika azan tiba, ya. Apakah kemudian akadnya menjadi tidak sah? Kan nggak mungkin, tetap akadnya sah. Dan dia juga tidak berdosa melakukan transaksi jual beli di waktu azan Jumat. Kenapa? Karena dia kondisinya sedang musafir, dia boleh tidak sholat Jumat, atau dia wanita yang tidak wajib sholat Jumat. Nah, jadi larangan itu tidak berpengaruh terhadap akad, juga tidak berpengaruh terhadap tasarruf, baik menjadikannya batil atau fasad. Jadi akadnya tidak jadi batil, tidak juga fasad, tetap sah. Ya. Nah, sebaliknya, jika larangan itu kembali pada zat akadnya, maka tidak diragukan lagi, ya, bahwa larangan itu berpengaruh terhadap akad dan tasarruf tetap menjadikannya batil atau fasad. Ya. Dalil bahwa larangan itu berpengaruh terhadap akad dan tasarruf sehingga menjadikan akad atau tasarruf itu batil atau fasad adalah sabda Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, ya, atau man adkhala fi dinina ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan itu tertolak. Siapa saja yang memasukkan sesuatu ke dalam agama kami yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Nah, maksud tertolak itu adalah tidak sah dan tidak diterima. Tidak diragukan bahwa sesuatu yang dilarang adalah tidak diperintahkan. Juga bukan bagian dari agama sehingga ditolak. Tidak ada makna status sesuatu itu tertolak kecuali batil dan fasad. Nah, jadi para sahabat pun juga berdalil atas fasad dan batilnya akad dengan adanya larangan. Contoh misalkan Abdullah bin Umar itu menyampaikan argumentasi fasadnya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik, yaitu batilnya pernikahan itu dengan firman Allah, wala tankihul musyrikat. Ya. Jadi akad itu batal. Kenapa? Karena zat dari pernikahan itu, pernikahan menikahi wanita musyrik itu tidak boleh, dilarang. Nah, larangan ini mempengaruhi akad. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah akadnya. Yang dilarang itu adalah objeknya atau zatnya. Zat yang diobjekkan. Apa itu? Ya menikahi wanita musyrik. Maka otomatis akadnya pun batal. Akadnya pun rusak, batal. Tidak boleh fasad, ya, tidak boleh seorang laki-laki menikahi wanita musyrik. Ya, sampai kemudian kemusyrikannya hilang. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu sehingga menjadi ijma. Contoh lain misalkan argumentasi para sahabat atas fasadnya akad riba. Ya, itu batilnya akad riba dengan firman Allah, wadaru ma baikan kita. Tidak kenal oleh kalian sisa riba yang belum diterima. Juga dengan sabda Rasulullah, la tabi'ul dhahaba bil-dhahabi wal wariqa bil-wariq. Janganlah kalian menjual emas dengan emas dan jangan pula dirham dengan dirham. Semua itu merupakan dalil bahwa larangan itu berpengaruh terhadap tasarruf sehingga menjadikannya batil atau fasad. Itu terjadi jika larangannya memberikan makna pengharaman. Jadi jika larangan itu dalam bentuk tuntutan yang tegas untuk meninggalkan. Ya, jadi kalau ada tuntutan yang tegas untuk meninggalkan perkara tersebut, yaitu menikahi wanita musyrik dan memakan harta riba, itu jelas larangan itu mempengaruhi akad. Ya, otomatis akad itu menjadi batil, ya, menjadi fasad, rusak karena adanya larangan tersebut. Nah, adapun jika larangan itu tidak memberikan hukum pengharaman, ya, tapi memberikan hukum makruh, maka ia tidak berpengaruh terhadap tasarruf dan akad. Sebab pengaruh itu datang dari aspek pengharaman. Jadi pengharaman atas tasarruf dan akad menjadi akad itu batil atau fasad. Ya. Jadi ketika misalkan larangan itu tidak jaziman, tidak pasti, kan gitu. Di Al-Quran itu kan ada perintah, ada larangan. Ya. Ada perintah yang sifatnya itu pasti, disebut dengan tolabut ya, al-amru, ya, perintah yang sifatnya
jazim. Jazim itu eh, pasti, ya. Ada ghairu jazim. Jadi ada perintah yang sifatnya pasti tegas, ada perintah yang sifatnya tidak pasti dan tidak tegas. Ada larangan yang sifatnya tegas, ada larangan yang sifatnya tidak pasti dan tidak tegas. Nah, perintah yang pasti tegas itu hukumnya wajib. Jadi perintah yang hukumnya yang korinahnya penunjukan ayat, ya, tersebut tidak tegas, yang disebut dengan ghairu jaziman kalau bahasa para ulama, maka perintah itu tidak menjadi wajib, paling banter sunnah atau mubah. Nah, larangan juga sama. Larangan yang sifatnya pasti itu jatuhnya hukumnya haram. Larangan yang sifatnya tidak pasti bisa sunnah, bisa juga mubah. Ini kaidahnya begitu ya. Nah, untuk larangan yang sifatnya pasti diharamkan, maka dia mempengaruhi. Ya, dan yang diharamkan itu adalah objek daripada yang diakadkan, gitu ya, yang diakadkan. Bukan larangan yang sifatnya tidak tegas, kemudian yang dilarang itu bukan objeknya, hanya peristiwanya. Kayak tadi melakukan jual beli di waktu azan Jumat. Itu kan yang dilarang itu bukan jual beli, bukan akad jual beli itu, tapi yang dilarang itu adalah melakukan akad jual beli di waktu Jumat. Berarti kalau melakukan akad jual beli di luar waktu sholat tidak ada masalah. Atau melakukan akad jual beli bagi orang yang musafir atau wanita di waktu azan Jumat menjadi sah-sah saja. Gitu. Nah, itu. Jadi itu namanya ghairu jaziman. Kemudian yang diharapkan bukan objeknya, tapi situasi atau keadaan. Nah, kapan tasarruf dan akad itu batil dan fasad serta apa pengaruh pengharaman tersebut? Nah, larangan yang berpengaruh terhadap akad dan tasarruf serta menjadikannya batil atau fasad adalah larangan yang berkonsekuensi haram. Ya. Adapun pengaruhnya sesuai dengan aspek yang dirujuk oleh larangan itu. Jika larangan itu kembali pada akad itu sendiri atau salah satu rukunnya, maka larangan itu menunjukkan kebatilan akad tersebut. Ya, misalkan larangan atas bai'ul hisah, ya, jual beli dengan cara melempar batu kerikil, yaitu menjadikan upaya melempar dengan batu kerikil itu sebagai cara melakukan jual beli menggantikan posisi silrat jual beli. Ya, jadi tidak boleh melakukan jual beli dengan melemparkan batu kerikil. Ya, misalkan ada barang ya kita lempar, gitu kan. Terus barang yang kena dengan batu itu pasti dijual dibeli sama kita, dibeli sama kita. Nah, itu tidak boleh. Jadi ini menggantikan posisi sigot, akadnya harusnya ada, ya akad jual beli, tapi ini tidak ada. Contoh lain, bai'ul malakih, yaitu jual beli hewan yang masih di dalam perut induknya. Nah, dalam konteks bai'ul al-hissa, larangannya kembali pada akad itu sendiri. Ada larangan bai'ul malakih kembali pada zat yang dijual. Jadi kalau yang pertama itu dilarang itu akadnya itu sendiri. Yang kedua itu yang pada zat yang diakadkan, pada objeknya. Kan rukun rukun jual beli kan ada pihak yang jual dan membeli, ada objek akad, ada sigot kan. Nah, kalau yang pertama jual bayi wal tadi itu yang diharamkan adalah itunya sigot akadnya. Ya, sigot akad yang menyalahi ketentuan. Sigot akadnya digantikan dengan lempar batu kerikil. Nah, kalau bai'ul malati itu yang diharamkan itu adalah objek akadnya. Apa itu? Jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Itu tidak boleh. Ya. Nah, larangan semisal itu menunjukkan kebatilan akad tersebut. Karena itu jual beli itu dianggap sama sekali tidak terjadi. Jadi kalau hal itu terjadi maka dianggap tidak sah kita membeli hewan yang masih dalam perut. Karena ada larangan khusus daripada transaksi itu. Nah, hal yang sama berlaku pada tasarruf dan akad yang datang dari sistem Islam. Sementara Islam tidak mendatangkan. Misal, perseroan terbatas, PT. PT ini merupakan tasarruf yang akad, ya, dan akad yang batil. Ya, sebab larangan di dalamnya dinisbatkan pada akadnya. Hal itu seperti larangan atas bai'ul qisas tadi. Syariat melarang akadnya itu sendiri.
Nah, jadi PT itu ada di dalamnya akad-akad yang keliru. Ya. Nah, Asy'ari melarangnya dengan larangan yang bersifat umum, mengikuti semua perkara yang terkait dengan akad itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala yuridu an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru ay yakfuru bihi. Ya. Mereka hendak berhakim kepada taghut. Taghut itu sesembahan atau sistem yang bukan berasal dari Islam, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari taghut itu. Ya. Pembuatan PT itu kan di dalamnya ada akad-akad yang sifatnya lebih kepada konsep kapitalisme. Ya, maka kita membuat PT dengan mengikuti rule yang ada pada konsep PT sekarang, maka hukumnya itu tidak apa. Kenapa? Karena di PT itu terdapat akad-akad yang batil. Ya. Lalu bagaimana kalau kita membuat PT, ya, tapi secara real prakteknya kita tidak mengikuti ketentuan PT tersebut. Kita modifikasi dengan konsep Islami misalkan. Boleh-boleh saja. Ya. Kalau memang bisa. Namanya PT, tapi transaksi, interaksi, apa namanya, yang terjadi di dalam PT itu tidak sama dengan konsep kapitalisme misalkan ya, tapi disesuaikan dengan Islam. Ya. Hanya sebatas memenuhi syarat keadministrasian saja misalkan di dalam pendaftaran PT. Maka bagian ulama mengatakan, kenapa? Karena eh, di waktu sekarang, zaman sekarang ketika kita ingin melakukan usaha yang memiliki PT, kayak usaha besar, properti kan harus usaha besar ya. Dia butuh PT kadang-kadang. Walaupun kalau ala Pak Haji kan nggak perlu PT. Nah maka ya PT itu harus dimodifikasi. Akad-akad di dalamnya, transaksi dan sebagainya. Menghindari semua hal yang sifatnya haram. Gitu. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Di Tuhanmu mereka pada akhirnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka persetujukan. Itu dalilnya. Atakum rasul faquduhu wa manahakum anhu fantahu. Man amila amalan laisa alaihi fa amruna fa raddun. Wa man adkhala fi dinina ma laisa minhu fa raddun. Nah, semua anak tersebut melarang tasarruf dan akad yang dibawa oleh Islam. Ya, PT tercakup di dalam larangan yang bersifat umum ini. PT itu menyalahi syarat-syarat syirkah di dalam Islam. Ya. Syarat-syarat syirkah di dalam Islam adalah syarat-syarat syar'iyyah. Posisinya seperti nas-nas yang digunakan untuk berdalil atas keabsahan dan kebatilan suatu akad. Nah, adapun jika larangan itu tidak merujuk pada akad itu sendiri dan pada salah satu rukunnya, tetapi merujuk pada salah satu sifat yang diminta, maka itu menunjukkan fasad. Ya, jadi kalau tadi jika larangan itu merujuk pada akad itu sendiri atau kepada salah satu rukun daripada rukun akad, maka konsekuensinya adalah batil akad. Gitu ya. Jadi kalau syarat itu membentur kepada rukun-rukun akad, apakah dua pihak yang berakad, objek akad, atau sigut akad, maka larangan itu ketika berimplikasi kepada tiga hal tadi, rukun itu, maka menyebabkan akad itu batil. Ya, itu batil. Tapi kalau larangan itu merujuk kepada salah satu sifat yang diminta, ya, maka itu hanya fasad saja. Misalkan ya, menghimpun dua orang wanita yang bersaudara. Hal itu dilarang sesuai dengan firman Allah. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, maksudnya ini kakak adik perempuan atau perempuan dan bibinya, nah, itu tidak boleh. Ya, misalkan kita menikahi istri ini punya bibi perempuan, nah kita nikahin dua-duanya, ya baik secara bersamaan atau terpisah. Misalkan saya tahun ini menikahi istrinya, lama-lama pincut sama bibinya juga, sama menikah juga bibinya sekalian, kita boleh. Itu sama dengan menikahi dua saudara. Ya, karena bibi posisinya itu persis seperti saudara bagi ponakan. Dan bagi anak laki-laki kan itu bagi ponakan itu kan menjadi mahram bagi si bibi. Nah, jadi tidak boleh kita menikahi istri dan bibi daripada istri. Ya. Sama dengan kita menikahi istri dengan adiknya atau kakak. Nah, hal tersebut tidak kembali pada akadnya itu sendiri, juga tidak kembali pada salah satu rukunnya. Larangan itu kembali pada perkara di luar akad.
gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada di dalam rukun akad. Ya. Jadi objek akadnya jelas. Kan kalau kita lihat objek akadnya jelas, perempuan. Kemudian rukunnya juga apa namanya, sigotnya ada. Kemudian eh, pihak yang berakad juga ada. Nah, jadi larangan itu tidak langsung menyentuh kepada salah satu rukun daripada akad itu. Larangan itu kembali pada perkara yang ada di luar akad, kembali pada sifat yang menyertainya, yaitu kenyataan istri pertama itu adalah saudara dari istri yang kedua. Nah, hukum asal menikah dengan masing-masing wanita itu secara syariat kan boleh. Bolehkah kita menikahi salah satu di antara keduanya? Boleh. Menikahi istri kita atau bibinya kan boleh. Asalnya. Ya. Yang dilarang itu adalah menghimpun dua orang wanita tersebut. Jadi menghimpun dua orang wanita bersaudara adalah perkawinan adalah fasad dan bukan mungkin. Artinya akad pernikahan itu terjadi. Namun suami harus atau wajib menceraikan salah satunya untuk menghilangkan sebab fasad, sementara akadnya tetap sah. Gitu. Jadi akadnya ya sah-sah saja. Misalkan dia nggak tahu, ya sama istri pertama dinikah sah. Ya. Tiba-tiba dia ketemu asraf perempuan lagi dan tertarik, ya nggak tahu misalkan itu bibinya sih di istri kita, nikahnya lagi tuh, ya si bibinya itu. Nah sudah kita tahu ternyata itu bibinya. Nah akad yang kemarin itu sah-sah saja, ya. Nah, karena fasad, fasad itu kan tidak membatalkan akad, ya. Tapi fasad itu akan hilang kalau sesuatu yang memfasadkan itu hilang, ya kan? Nah menghimpun dua saudari ini itu kan muncul belakangan, maka menjadi fasad tuh nikahnya. Berarti gimana untuk menghilangkan fasad ini? Salah satu diceraikan. Siapa yang dipilih? Ya, terserah dia. Mau milih mau siapa? Mau istrinya atau bibinya? Harus dipilih. Maka dipilih. Diceraikan satu, satu tetap menjadi. Gitu ya. Nah, ini apa namanya, hukum yang larangan itu tidak sampai kepada membatalkan akad, hanya membuat akad itu fasad. Contoh lain misalkan seseorang menghutangkan harta pada orang lain dan ia mensyaratkan kepada orang lain itu agar tidak membelanjakan uang tersebut di dalam pertanian atau industri dan tidak untuk mendirikan pabrik yang membuat peralatan. Nah, maka hal itu fasad. Akadnya sah dan syarat tersebut dibatalkan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah, yahillu lil imra'atin tas'alu talaqa ukhtiha itastaghfiru sawhataha fa inna malaha ma qudira laha. Ya, tidak halal seorang wanita meminta agar saudarinya dicerai untuk melapangkan jalan baginya. Sesungguhnya baginya hanyalah apa yang sudah ditentukan untuknya. Nah, akad seperti itu dilarang oleh syariat. Ya. Tapi larangan itu tidak merujuk pada akad itu sendiri, jika bukan pada salah satu rukunnya, tetapi merujuk pada perkara yang ada di luar akad dan rukunnya, yaitu merujuk pada sifat yang ada di luar akad itu sendiri, meski di dalam persyaratannya menjadikannya berkaitan dengannya. Nah, atas dasar itu akadnya tidak batil, tetapi fasad. Ya. Jadi akad yang mensyaratkan tadi agar tidak membelanjakan uang tersebut di dalam pertanian atau industri dan tidak untuk mendirikan pabrik yang membuat peralatan itu eh, menyebabkan larangan itu menyebabkan fasad, ya, karena si penjual ya mensyaratkan barang hal-hal tadi itu syarat-syaratnya yang menyebabkan akad itu fasad. Lalu bagaimana biar tidak fasad? Ya, berarti hilangkan syarat-syarat tadi. Ya, hilangkan yang membuat fasad itu syaratnya tadi. Ya, si penjual tidak boleh mensyaratkan tidak membatasi bahwa uang itu ya tidak boleh dibangun untuk industri pertanian ya, atau tidak boleh bikin pabrik rumah peralatan, itu fasad. Ya. Tapi akadnya sah dan tidak perlu dibatalkan. Ya. Jadi begitupun contoh lain misalkan nikah muhalil namanya. Nikah muhalil itu apa? Nikah muhalil itu seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri dengan seseorang laki-laki agar dia halal untuk menuju kepada suaminya yang telah mentalaknya dengan talak tiga.
Nah, akad ini fasad. Akadnya sah dan syaratnya dibatalkan. Ya, hal itu sesuai dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-muhallilu wal muhallalu lahu. Ya, Rasulullah melaknat al-muhallil dan muhallal. Muhallil itu siapa? Orang yang menikahkan dirinya. Ya, muhalal itu yang dinikahi. Itu kedua-duanya tidak boleh. Rasulullah melaknat itu. Nah, ketika itu dilakukan maka akadnya menjadi fasad. Akadnya menjadi fasad. Ya, tidak boleh ya seorang wanita bisa sudah ditalak 3 sama si suaminya, kan ditalak 3 itu tidak bisa balik lagi ke suaminya, ya, sampai si wanita itu menikah dulu dengan laki-laki lain, ya kan? Gitu. Nah, dia sebenarnya masih pengen balik lagi, kalau nggak bisa balik, akhirnya dia cari laki-laki lain, ya, dia bayar tuh laki-laki itu, kamu saya bayar ya, kamu nikahi aku, ya, hanya sebatas agar aku bisa balik lagi ke dia. Nah, itu kan, maka itu tidak boleh. Pernikahan itu menjadi fasad. Bukan batal, tapi fasad saja. Nikahnya sah, ya, akadnya sah, gitu. Misalkan hubungan badannya sah saja, tapi fasad, ya, tidak boleh. Artinya pada harus memilih, tetap dengan si suaminya itu, atau dia harus minta cerai agar bisa balik lagi ke suami pertama. Tapi itu dilaknat, ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Rasulullah SAW melaknat perbuatan itu. Jadi tidak boleh seorang perempuan pura-pura menikah dengan laki-laki yang lain agar tidak bisa balik lagi ke suami yang mentalaknya itu. Baik, ya. Nah, jadi akad tersebut dilarang, tetapi larangannya tidak merujuk pada akad itu sendiri, juga tidak merujuk pada salah satu rukunnya, tetapi merujuk pada perkara yang ada di luar itu. Jadi larangan itu merujuk pada sifat yang menyertainya, yaitu realita akad dalam akad pernikahan al-muhallil, bahwa di dalamnya terdapat syarat tahlil, syarat agar wanita itu kemudian dicerai supaya halal rujuk kepada suami yang mentalaknya dengan talak 3, dan itu diharam. Kalau dilakukan tetap berdosa. Ya, dia berdosa karena melakukan tindakan tersebut. Nah, demikianlah itu ya beberapa larangan. Ya, jadi kesimpulannya larangan-larangan itu ada yang menyebabkan akad itu batil, ya, ada yang menyebabkan akad itu fasid atau fasad atau rusak. Ya. Jadi ada yang berimplikasi kepada akadnya itu sendiri, tidak batal, tidak boleh kita mentasarruf barang atau jasa yang kita akadkan. Ada yang berimplikasi hanya fasad saja, gitu ya. Tidak menyebabkan kita tidak boleh mentasarrufkan barang, hanya fasad saja. Caranya untuk biar tidak fasad dihilangkan kefasadan daripada akad tersebut. Nah, fasad itu bisa berasal dari syarat-syaratnya, ya. Bisa jadi karena yang penting dia di luar daripada akad itu, dan di luar daripada rukun akad. Itu dia larangan-larangan ya yang mempengaruhi kepada akad jual beli. Baik, karena sudah jam 11 lewat 2, nanti lanjutkan dengan pembahasan pengaruh doror dan sebagian kondisi lainnya terhadap akad. Jadi ada pembahasan doror ya, bagaimana verifikasi kepada akad. Baik. Kalau alam Islam, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan masalah yang kita bahas bersama. Baik, Ustaz, terima kasih atas penyampaian dan paparan materinya pada kesempatan siang hari ini. Ini sepertinya, Ustaz, permasalahan akad ini memang cukup pelik ya, bisa terjadi di semua bagian gitu ya. Termasuk seperti bagian yang biasanya di Adrena Village itu seperti bagian pembangunan itu kan apa namanya sering berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Pun juga demikian yang bagian keamanan. Nah, ini nanti mungkin ada Mas Rianto ya ataupun Pak Hamim ini yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung klik di kolom chat atau bisa open mic ya. Sudah sampai ke tanya jawab. Sebelum nanti kita ada pertanyaan juga lainnya di kolom chat. Silakan Mas Rianto atau Pak Hamim. Monggo. Mangga. Ini ada di chat ya. Nah, Ya boleh Ustaz. Atau kita jawab yang sudah ada di chat dulu.
Bismillah, izin bertanya Ustadz, kalau dalam jual beli rumah syariah kita mensyaratkan pembeli tidak boleh merokok, harus menyetor 2 juz hafalan Al-Quran tersebut. Mungkin ini termasuk ke dalam syarat sebelum akad jual beli kali saja. Apakah yang seperti itu diperbolehkan? Ya, baik. Pertama ini syarat ini cek dulu apakah syarat ini menyalahi syariah atau tidak. Oke. Eh, Menyetor 2 juz hafalan, kalau tidak melanggar syariat. Ya. Kemudian tidak boleh merokok. Nah, ini istilah ya. Kalau kita mengadopsi haram merokok, ya berarti tidak menyalahi syariat. Ya, tapi kalau merokok itu hukumnya mubah, ya berarti nanti bisa juga menyalahi syariat ini. Ya. Nah, tapi tergantung kita mengadopsi yang mana. Kalau kita mengadopsi bahwa merokok itu haram, berarti memang bisa masuk. Gitu ya. Nah, apakah itu boleh kita masukkan dalam syarat jual beli? Ya, oke. Maka untuk menganalisisnya, yang pertama tadi, apakah syarat-syarat itu melanggar syariat atau tidak? Ketika tidak melanggar syariat, kemudian yang kedua, apakah itu mengganggu rukun-rukun jual beli? Ya, apakah mengganggu berarti ini kan menyasar si pihak, ya, pihak si pembeli, berarti pihak yang berakad, ya kan? Kalau sigotnya sudah jelas ada objek akadnya rumah, oke, ada salah, ya. Berarti ini kepada si pembeli pihak yang berakad. Ya. Nah, pihak akadnya ada. Nah, tapi si pihak pembeli ini ada, tapi dia harus memenuhi ini dulu, baru bisa dilakukan jual beli rumah, gitu, gitu ya. Nah, syaratnya apakah mubah? Ya mubah-mubah saja. Boleh-boleh saja ini disyaratkan. Ya. Karena syarat ini ya tidak menyalahi syariat. Ya. Yang kedua bisa jadi kita punya tujuan menciptakan lingkungan yang baik misalkan ya, maka kita perlu menseleksi si pembeli. Ya. Si pembeli ini harus kita seleksi agar dia eh, apa namanya? Karena syarat-syarat kan boleh saja si penjual mensyaratkan. Ya, kenapa kembali kepada dalil al-muslimuna inda syurutihi. Ya, seorang muslim itu tergantung kepada apa yang mereka syaratkan di antara mereka. Nah, kalau si pembeli ini ridho, ya, sama-sama ridho, setuju terjadi jual beli, maka sah jadi. Ya. Jika si pembelinya tidak ridho, tidak setuju, ya berarti tidak terjadi jual beli. Artinya tidak memenuhi syarat satu sisi. Yang kedua, dia juga mungkin tidak mau dikekang. Gitu ya. Jadi ini sah-sah saja. Sebenarnya hal itu dilakukan seperti itu. Ya. Nah, tapi apakah yang kedua, apakah hal itu bisa apa namanya, secara pandangan lain gitu ya? Apakah hal itu harus ya, harus ada ya, tidak mesti harus. Karena bisa jadi ada developer yang seleksinya tidak sampai detail seperti itu. Yang penting dia muslim misalkan ya, mau belajar ya, mau mengkaji, semangat untuk belajar, mengkaji Islam dan akan begitu ya. Walaupun misalkan dia merokok misalkan ya, atau dia belum hafal Al-Quran misalkan, jangankan hafal, baca saja masih belum bisa ya. Dan kita menjadikan rumah ini komplek ini sebagai komplek dakwah. Orang-orang yang punya komitmen hijrah tadi itu, walaupun dia belum bisa meninggalkan rokok secara sempurna, misalkan, walaupun dia belum punya hafalan 2 juz, misalkan, tapi dia berproses, misalkan. Nah, maka tentu ini menjadi menjadi lahan dakwah sendiri, gitu. Lahan dakwah. Jadi orang-orang yang masuk ke rumah komplek kita itu orang-orang yang memang ingin berproses menjadi lebih baik. Maka kita siapkan kondisi itu, yang misalkan kita akan treatment orang-orang seperti ini, ada program tahsin dulu misalkan, atau ada program hafalan Quran jadi komplek itu bisa bisa aja seperti itu kita lakukan. Ya sebagaimana di Adina Fides kan tim-timnya kan, tim yang masuk di Adina kan tidak semua yang hafal Quran kan, ada yang hafal, ada yang belum, ada juga bacanya yang masih bagus, ada juga yang tidak bagus. Tapi kita buat di sistem Adina ini, di tim ini, misalkan dengan program khataman Quran atau tilawah Quran, program tahsin, ya kan, atau nanti ada naik grade-nya menjadi tahfiz, gitu kan. Itu kan
Jadi Adina ini sebagai perusahaan yang punya misi dakwah juga di dalamnya, gitu ya. Nah, tentu juga di rumah, komplek perumahan, ya itu bisa juga begitu. Kita menjadi kompleks yang di dalam itu ada dakwah, taklim, wasif, ya, ada pembinaan, ada pendidikan di dalamnya untuk semua penduduk yang ada di situ. Ya, ya. Tapi walaupun demikian, apakah boleh? Ya, saja. Selama memang syarat-syarat itu tidak apa namanya, tidak bertentangan dengan hukum syariat. Nah, apakah persyaratan ini boleh disebutkan dalam akad atau sebaiknya terpisah dari akad? Nah, baiknya terpisah ya, karena sebenarnya jual beli itu kan yang terpenting rukunnya sudah terpenuhi. Prinsipnya itu rukun-rukun sudah terpenuhi. Ya, syarat-syarat itu kan mau disatukan atau tidak terpisah saja menurut saya terpisah. Kenapa? Karena ini menjadi bagian dari program saja, program daripada seleksi, ya, program daripada seleksi daripada pembeli, gitu. Bukan yang menjadi hal bagian daripada transaksi aset itu, karena khawatir nanti di transaksi aset itu nanti akan dipermasalahkan itu, baik oleh siapapun itu, baik oleh pihak ketiga atau apalagi misalnya developernya udah nama PT, gitu kan. Akadnya misalnya ada apa itu begini, ini kan tidak lazim misalkan. Nah, kalau terpisahkan itu konsumsi kita saja, konsumsi developer kita, syariah dengan konsumen. Ada mungkin di luar akad itu ada satu lembar lampiran yang apa namanya, bagian daripada komitmen, gitu ya, komitmen kita untuk tadi itu ya, tahqiq wajuz atau meninggalkan rokok tadi. Kita hanya komitmen perjanjian di antara dua belah pihak itu terlepas daripada akad yang sesungguhnya, ya. Karena khawatir saja nanti akad ini akan dipermasalahkan, gitu kan, oleh pihak-pihak tertentu. Nah, mendingan diperpisah saja, ini diketahui oleh si developer dengan si pembeli saja. Kan sama saja sebenarnya. Ada hitam di atas putih, bagi bagian daripada komitmen sebenarnya. Kan akad jual beli dan transaksi itu. Baik, mana bisa? Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Jadi masih ada kesempatan untuk satu pertanyaan lagi yang saya sebutkan tadi, Pak Mim dan Mas Rianto. Silakan jika ada yang ditanyakan, bisa diketik di kolom chat atau open mic. Ya kalau nggak sempat nanya sekarang, mungkin masih bingung, bisa tanya di grup sudah. Ya, baik Ustaz. Ya, mungkin lanjut ke kuis, Ustaz. Silakan pertanyaan. Kuis. Satu pertanyaan begini. Apa maksud al-muslimuna inda syurutihim? Al-muslimuna inda syurutihim itu maksudnya apa? Singkat saja. Ada yang bisa? Al-muslimuna inda syurutihim. Ini dalil ya. Boleh diulang kan? Al-muslimuna inda Al-muslimuna inda syurutihim. kurufihim. Syurutihim. Jadi kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Itu maksudnya apa? Kalau nyimak tadi insya Allah bisa. Ayo, silakan teman-teman. Ini kan mulai berbobot ya materinya udah tentang akad, tapi ini sehari-hari. Interaksi Jadi kita sehari-hari ini. konsumsi sehari-hari ini buat Iya, developer. yang janji, yang apa, yang mengukar beli tanaman, bayarnya tarsok-tarsok gitu-gitu. Silakan, silakan. Apa? Biasanya Kang Fikrun Najib tuh bisa. Ayo, Kang Fikrun, hadir. Silakan yang dari awal nyimak, saya terlambat tadi. Kalau berat ya pertanyaannya ya.
Itu Materinya maksudnya, memang lumayan ini berbobot ini. ya, maksudnya muslim itu tergantung syarat yang disepakati gitu ya. Jual beli al asalnya begitu. Jadi jual beli itu atau sewa menyewa antara penjual atau beli, antara penyewa dengan yang menyewa itu tergantung kesepakatan di antara keduanya. Syarat-syaratnya itu selama masing-masing ridho itu tidak masalah. Ya. Pertama, yang kedua dicek tadi apakah syarat-syaratnya menyalahi syariat atau tidak. Ketika menyalahi syariat, walaupun keduanya ridho itu batal, gitu kan? Nah itu aja sih prinsipnya. Ya, ya. Ini penting, ini kuncinya di situ soalnya. Saling ridho untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariah gitu tadi ya. Ya, Bukan kalimat saling itu. ridho untuk hal-hal yang diharamkan. Ya, betul. Jadi syarat-syarat itu ya sah-sah saja. Iya, Ya, iya. selama tidak menyalahi syariat. Oke. Sip. Kalau nggak ada berarti pertanyaan lain deh. Hmm, yang mudah. Nah, syarat-syarat yang bisa membatalkan akad. Hmm. Sebutin satu aja. Ada 3 tadi. Apa syarat yang bisa membatalkan akad? Ya, bisa ya. Jual beli dengan 2 syarat. Baik, terima kasih Nah, Ustadz atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan untuk teman-teman yang bisa menjawab. Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup kajian siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka